Oke. Nanti kalau sudah kita klik pivot table, kemudian diklik OK. Nah, kita akan membuat sheet baru di yang kosong. Saya mau tanya nih, tadi analisisnya bisa dalam bentuk OTW. Yang pertama O. O-nya apa, Mbak? Orang. Nah, salah satu analisis secara analisis orang itu apa saja, Ibu? Udah pinter nih, udah pinter semua ya, secara umur. Selain umur bisa apa lagi? Jenis kelamin. Kita coba yang jenis kelamin dulu. Nah, jenis kelamin di sini di bagian field itu adalah variabel-variabel yang kita punya di tabel tadi. Kita cari yang jenis kelamin mana ya, jenis kelamin ya. Jenis kelamin mana? Oke. Ada dong. Oh ini. Nah ini ada jenis kelamin dimasukkan ke, nah bisa ini di rows, klik. Jadi yang jenis kelamin diklik kemudian ditarik, lepas di rows ini, di drag dan row. Jadi di sini ada 4 kolom ya, filter, kolom, row, dan values. Kolom itu yang di rows, garis. Ya, ditarik, kolomnya ditarik dari jenis kelamin masukkan ke rows. Nah, ini sudah kelihatan nih sesuai ya jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Tapi kan kita mau tahu bukan cuma apa nama jenis kelaminnya, tapi berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Jadi jenis kelamin kita tadi diklik lagi, tarik ke values. Nah, tarik ke sini. Sama guys, count of jenis kelamin. Nih, betul. Karena nanti tidak hanya count, bisa juga sama atau jumlah. Tapi kita butuhnya yang count. Sehingga dari 442 ini ternyata ada 219 yang laki-laki dan 223 yang perempuan. Kemudian lanjut ya, di bagian atas ini ada analyze. Sudah ketemu belum ya? Analyze belum. Oke. Nah, itu ini sudah Bu. Nah, kemudian pilih yang ini, pivot chart yang gambarnya grafik. Sudah ketemu atau belum? Nih, diklik yang seperti itu, diklik. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Pivot chart, bagian analyze ini, kemudian klik di sini. Di sini ada macam-macam ya pilihannya. Ini udah sering ya kali ini. Tadi kita ini ya setuju buat bikin pie chart aja. Nah, jadi dipilih yang pie. Pie itu ya kue. Pie ya, pie chart. Ya pie. Kemudian kalau sudah bisa diklik oke. Nah, di sini bisa kita langsung untuk interpretasi dari apa grafik ini. Kira-kira apa Mbak yang bisa dibaca bagaimana ini? Laki-laki dan perempuan hampir sama jumlahnya, betul ya? Nah, dan tapi apakah benar demikian? Mari kita buktikan. Ya, jadi ini kan kelihatannya dari kelihatan gambar saja. Tapi kita tidak tahu apakah benar nih kalau di aplikasi kita tidak melihat angka absolut seperti ini, tetapi angka proporsi atau persentasenya. Jadi bisa di tanda plus di samping titik. Kemudian pilih data label. Klik yang jadi ini di bagian gambarnya di dulu. Terus nanti muncul tanda plus di jauh samping. Tidak ada.
Jadi tanda perisnya tadi diklik, kemudian data labelnya itu diklik, klik ini apa gambar seperti ini. Next terus nanti pilih more options. More options. Nih. Ternyata yang disampaikan tadi benar. Tidak cuma kelihatan yang biru dari orang yang sama. Dari segi persentase juga sesuai 50%, 50%. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa ya panggil ada teman-teman juga, tapi siapa sejalan dengan tadi setelah jenis kelamin juga mau bikinnya usia. Nah usia ini agak lebih tentunya akan banyak ya usianya. Apakah kita mau tampilkan per usia 1 tahun berapa orang, 2 tahun berapa orang. Biasanya kan dalam bentuk grup ya. Jadi kayak yang usia 0 sampai 10 tahun berapa, usia 11 sampai 20 berapa. Jadi makanya kita coba. Nah, caranya klik di bagian tabel yang tadi. Tabel ini. Nah, terus diseleksi semuanya di Ctrl Alt Ctrl A atau ditarik saja, pokoknya di blok semua. Ya, di blok tabelnya yang tadi itu. Oke, terus di copy, bisa Ctrl C atau di nomor saja klik kanan kemudian copy. Nah, kemudian bisa kita paste di bawahnya sini, di bawahnya yang kosong kita paste. Jadi ada dua ini tabelnya. Nah, kemudian bisa kita ubah tadi yang tadi kita tarik tadi jenis namanya diganti menjadi yang besar. Caranya bisa ini kalau masih muncul ini di close dulu saja. Terus yang ini bisa kadang ada yang bisa diklik 2 kali bisa atau bisa juga di equalizer atas. Equalizer atas sudah ketemu. Nah itu field list diklik field list. Diklik 2 kali bisa juga. Klik kanan field list. Sudah guys sampai sini? Sudah muncul nama-nama variabelnya? Nah, kalau sudah, ini kita cari yang usia. Mana nih usia? Oh, ini ada umur nih boleh. Umurnya ditarik apa? Oh, ini yang jenis kelamin centangnya dihapus dulu. Centangnya dihapus jenis kelamin. Ganti yang dicentang umur. Oke, kemudian dimasukkan ke rows. Nah, kalau sudah ditarik lagi ke bagian yang value atau nilai usianya, masukkan ke nilai. Nah, di sini ternyata ada cukup banyak ya, dan usia 0,1. Sudah muncul tabel umurnya. Kalau masih sama, ini nanti bisa diklik yang tanda segitiga ini. Nah, kemudian value field setting. Nah, di bagian sum atau total diganti dengan tahun.
kemudian di copy. Sudah sinyal count of umur semuanya? Satu, oke. Nah, kita klik nih salah satu, misalnya 0,1-nya diklik, 0,1 diklik, kemudian klik kanan. Klik kanan. Di sini ada grup kelompok. Ya, sudah ketemu deh grupnya. Kemudian diklik. Nah, startingnya start mulainya kita pakai 0 aja, 0 dan maksimalnya 70. Dengan baik itu per berapa tahun? Per 10 tahun. Oke. Nah, jadinya kalau bentuknya seperti ini kan nggak susah ya melihatnya, nggak sepanjang tadi seperti itu. Pasti teman-teman di puskesmas banyak banget nih yang data-datanya pakai data umur. Nah, jadi supaya nggak hitungin satu-satu bisa dengan cara umur tadi ini. Jumlahnya belum sama. Oke. Dengan cara yang umur tadi kalau enggak itu di Short filter. Sort and filter. Bisa. Nih. Nah, sampai muncul tanda panah. Jadi ya tadi home-nya pilih sort and filter, kemudian pilih filter hingga muncul tanda panah seperti ini. Sudah muncul tanda panahnya. Nah, ini. Nah, terus ini tanda panahnya diklik. Tanda panahnya diklik ini bisa diturunin. Selektornya diklik dulu. Hilang. Sudah sampai kosong. Nah, kemudian kita turunin ininya. Nah, sampai nemu blanks. Blank-nya kemudian klik OK. Oh, ternyata ini ada RSIA yang tidak mengisi umurnya. Jadi dia jenis kelaminnya nanti muncul 442 karena dia mengisi jenis kelamin. Tetapi umurnya nggak misi. Jadinya itulah yang membuat data kita menjadi berbeda yang antara jenis kelamin dengan usia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 6 ya, 6 tahun ya. 6 tahun dua-duanya atau 6 tahun dua-duanya saja. Nih, sama di sini semua nih. Kalau sudah bisa kembali ke sheet yang tadi ada pivot-pivot table-nya. Ini sheet 1 ya namanya. Nah, berarti di situ lah kan jadi ketahui lah ini. Nah, oke. Nah, masih 440 gitu Bapak Ibu. Oke. Klik di atas ini analyze. Ya, karena Ibu tadi ada yang beberapa options ya. Namanya ada yang options bukan analyze tergantung Windows ini. Kemudian klik refresh ini. Nah, tetapi ternyata setelah di refresh itu jadi balik ya. Jadi balik. Sudah di refresh enggak? Nah, tadi gimana caranya biar grup? Ya.
Nah, sudah di refresh, kemudian dari tadi ya kita mau ke grouping. Masih ingat nggak caranya grouping ini supaya per 10 tahun? Benar sih Ibu, di grouping. Gimana Bu, apa Bu? Sip, betul sekali. 100 dong Mbak Bu ya. Ya, jadi klik kanan di salah satu umur ini terserah. Klik kanan kemudian grup atau kelompok. Nah ini kita rekam Zoom juga kalau Bapak Ibu nanti bisa saya bagikan klik Zoom-nya, rekaman maksudnya. Nah ini karena tadi kita tidak mau koma-komaan, starting at-nya diganti 0, ending-nya diganti 70 supaya rata 10 10 10. Oke. Nah jadi sudah sesuai 442 sesuai dengan jumlah kasus sendiri. Makin ngerti atau makin mumet? Mumet ya. Ini masih loh, gimana Pak? Misalnya ini kan masih satu kan perempuan. Kalau mungkin laki sendiri perempuan sendiri dengan bawa umur itu. Pertanyaan yang bagus dari Pak Pardi ini. Biasanya selain umurnya sendiri, jadi suami sendiri mau dua variabel perempuan laki-laki dari satu. Boleh langsung kita coba saja. Kita klik di link sini apa? Di umur ya kita bikinnya di umur ini bisa bikin baru aja Pak ya. Bikin baru kita lepas di copy dulu tabelnya. Tabelnya di copy dan di paste di bawahnya. Ini dia nanti supaya kita bandingkan nih yang tujuh umur doang sama umur sama Islam ini. Sudah ke copy semua? Sudah. Nah, kita munculkan fields-nya ini. Kalau ada yang bilang ininya, nanti bisa klik di atas analyze. Berapa? Analyze di atas Pak. Ini. Analyze dan field list. Barangkali ada yang bilang ininya. Nah, kalau sudah, ini kan tadi baru di sini umur dan umur. Kita mau nambah jenis kelamin. Boleh dicari di bagian atas jenis kelamin mana? Dicentang. Dibalik usia. Nah, tariknya ke kolom. Di atas pokoknya. Jenis kelamin di atas umur. Oh. Sorry. Enggak. Oh no. Ini bisa sih. Nah, tergantung penggantian seperti apa ya. Kalau saya sekarang hafal satu row satu kolom. Kolom itu yang dia kan ke bawah, garis yang ke samping. Jadi di sini kolomnya laki perempuan mau buat kolom ke bawah dan umurnya yang ke samping. Oke, sampai sini sudah semua. Nah, gimana Pak? Sekarang kita mau bandingkan ini, tren umur jika semua jenis kelamin dan jenis kelamin laki-laki perempuan, apakah ada bedanya? Siapa yang masih ingat cara membuat grafik dari tabel ini? Ada yang masih ingat nggak? Oke, kalau ingat kita bisa ke analyze. Yang mana? Analyze, kemudian gambar ini atau pivot chart atau gambarnya gambar grafik. Ini
Nah, karena ini kita berdua variabel, bisa menggunakan yang samping-sampingan seperti ini, cluster column. Bisa samping-sampingan seperti ini, atau bisa juga yang atas bawah. Nah, teman-teman biasanya pakai yang namanya sampingan yang atas bawah. Sampingan dulu ya. Nah, jadi coba dilihat tabelnya. Sudah muncul belum ini grafik ini? Oke, coba Bu, kalau dari grafik ini kira-kira tren umurnya DPD gimana Bu? Oke, umurnya paling banyak kata ini kalau sampai 10 tahun. Apakah teman-teman juga melihat hal yang sama? Oke, betul ya. Jadi ternyata tadi kalau dari jenis kelamin dia nggak punya tren sama-sama cowok ceweknya. Ternyata kalau dari segi umur kelihatan paling banyak ini anak kurang dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun. Tetapi apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan? Ternyata di usia mirip-mirip sebenarnya. Tetapi di usia 20 sampai 30 ternyata lebih banyak yang perempuan dibanding laki-laki. Puskesmas, kecamatan, Pak desa mungkin banyak sekali ya. Kalau desa juga akan jadi di sini mungkin per puskesmas. Ini sambil teman-teman lihat nih data 2021 juara berapa puskesmas Anda? Oke, kita coba ini lagi ya. Tabelnya diklik lagi, di copy lagi. Diklik semuanya. Ini di copy lagi, terus di paste di bawahnya. Kemudian dari jenis kelamin. Nah, terus tadi yang jenis kelamin sama umur dicentangnya dihapus ya. Centangnya dihapus. Hapus ini dihapus. Kemudian ganti puskesmas. Value-nya juga bisa narik yang puskesmas lagi. Nih. Jadi row-nya puskesmas, terus value-nya count of puskesmas. Sudah muncul sama seperti yang di layar? Sudah. Mau dibentuk grafik apa nih? Mau ya kita ambil secara grafik ya, tentu seperti biasa. Klik apa nih? Masih ingat ya? Biar ingat ya supaya muncul grafiknya. Klik mana Bu? Betul ya, ini di analyze apa sendiri, kemudian pivot chart yang gambarnya grafik seperti pivot chart ini. Nih, biasanya kalau kasus puskesmas dibentuk seperti apa nih? Tabel seperti ini, tapi kemarin tadi kan kita udah kayak gini. Kan mau yang berdiri aja yang baca yang bawahnya kali. Oke, mau coba yang berdiri? Sudah? Oke. Ini belum nampak nih dosen puskesmasnya, jadi ditarik aja, tarik ke bawah Pak, biar sampai ke kira-kira 29 puskesmas itu muncul semuanya. Oke, sebenarnya ada 29. Tetapi tampilan seperti ini tentu tidak menyenangkan untuk dilihat. Ya. Maunya bentuk seperti apa biasanya?
urutinnya bergeser aja dari yang paling banyak. Bagaimana caranya? Jadi diklik bapak yang berbeda. Nah, diklik di bagian kiri itu, terus ada sort and filter atas ya, bisa juga di kanan, kemudian scroll scroll. Jadi kalau maunya kecil dulu atau selain tahu nih, oh ternyata juara satu Borobudur, juara satu Borobudur, terus cuma perlu tahu juara satu saja kah? Nah, biasanya kan kita juga perlu tahu jumlahnya, berapa sih emang kok bisa juara satu dulu. Nah ini bikin grafiknya gini, terus muncul tanda plus bisa ketik, tanda plusnya bisa ketik. Tanda plusnya sudah diklik. Nah nanti kemudian bisa mengerjakan data label. Grafiknya diklik, kemudian tanda plus, kemudian data label, kemudian centang data label. Sehingga muncul, oh paling banyaknya itu memang berapa sih jumlahnya? Oh 69 dan seterusnya. Jadi sampai ke 219%. Untuk data tadi sudah berarti orang sudah, tempat juga sudah. Ini yang terakhir tinggal satu waktu. Dari data tadi yang tabel-tabelnya, tapi kira-kira nih kalau data DPD dijual format waktu itu per apa namanya? Minggu, hari bisa. Ini datanya posisi tahun. Kalau tahun kan nggak bisa ya, nggak ada bandingannya. Bulan aja karena datanya ada bulannya. Nah kembali kita copy lagi tabelnya seperti tadi. Terserah mau ngopi yang jenis kelamin juga boleh. Nanti kan dihapus sampai ini. Terus di paste di bawahnya. Boleh jenis kelamin boleh, puskesmas juga boleh. Iya, kalau ini. Terus di paste di bawahnya. Kalau di tempat yang kosong. Sudah? Kalau udah nanti dihapus dulu centangnya lain sampai menjadi kosong seperti ini, seperti yang di layar. Nah, kalau sudah kita tampilkan dari tadi per bulan, kebetulan data DB ini ada di data bulan. Jadi mau kita coba analisis per bulan. Bisa diklik. Nah, bulannya dicentang BLN di sini pakainya BLN. BLN dicentang, tarik di row dan kali. Nah, sudah muncul ini benar 12, tapi ada yang kurang sesuai seperti ini ya. Apa nih masalahnya? Nggak urut ya, maunya urut. Nah, memang ini kekurangan sebenarnya ada ya cara pengurutan yang otomatis, tapi harus pakai bahasa Inggris. Januari, Februari, Maret, April bahasa Inggris atau pakai angka. Tapi kita kan capek kalau bayar sesuatu kayak itu. Bisa nih diurutkan secara manual. Caranya ini agak perlu kehati-hatian jempol. Yang pertama, diklik mau bulannya pertama bulan apa berarti? Januari ya. Di manual aja Pak. Manual. Oke. Nah, bentar Pak. Nah kemudian, nah dicari sampai ini perlu perhatian khusus. Tunggu sampai tanda panahnya itu seperti ini panahnya.
panah tipis. Di kalau panahnya masih tebal, coba digoyang-goyangkan sedikit sampai keluar panah tipis. Nah, kalau sudah muncul kemudian ditarik dia sampai ke atas. Ke atas, nariknya sampai karena keluar tanda garis hijau tuh. Sampai tanda garis hijaunya itu ditaruh di bawahnya rollable. Atas sendiri. Nah, dicoba dulu. Nah, munculkan dulu garis tipisnya. Kemudian ditarik, muncul garis hijau. Terus ditarik sampai ke tingkat rollable. Atasnya, bawahnya rollable pas. Mau diurutin. Saya kemarin udah coba-coba nggak dulu. Ini nggak pakai. Mas. Nah, ini memang menunggu untuk tipis ini apa? Panah tipisnya itu perlu ini jempol yang terlatih. Iya. Pelan-pelan gitu. September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, kalau sudah tadi kan kalau jenis kelamin mau bentuknya pai. Kalau puskesmas bentuknya bancak. Kalau bulan waktu bentuknya apa biasanya? Line. Betul, line itu bahasa Indonesia garis nih, jadi pakai garis. Gimana cara tadi memunculkan grafiknya, masih ingat? Diklik lalu analyze pivot chart. Semoga masih ingat dan ini. Nah, kemudian dipilih yang line. Oke. Wah. Oke, Mbak, gimana Mbak dari grafik ini? Itu Oke, jadi bentuknya yang paling tinggi Desember itu paling banyak kasus. Karena memang Desember sampai Februari itu harganya tertinggi. Oke, sampai sini sudah ada serbu-serbu ilmu yang didapat. Oke. Betul sekali, betul. Bisa jadi ini tren kabupaten seperti ini, puskesmas bisa jadi berbeda. Nah, nanti kalau dari Gama mungkin teman-teman ini bisa mencoba di penyakit yang paling banyak di puskesmas apa, mungkin bisa dibuat seperti ini berdasarkan nilainya. Untuk yang analisisnya bisa dipilih orang, tempat, dan waktu. Nah, ini misalnya kan kemudian ditampilkan di PPT ya biasanya, atau mungkin di profil atau di buku apa. Kalau ini muncul apa abu-abu di pinggir itu kan agak jelek nih, bisa kita hilangkan. Tulisan abu-abu itu diklik kanan, kemudian pilih hide all field buttons. Itu juga berlaku di grafik-grafik kita sebelumnya. Gimana? Judul. Oke, kita kasih judul nih. Betul sekali Bu, perlu judul. Judulnya di total diklik. Nah, kemudian kita kasih judul. Apa? Biasanya judulnya gimana nih? Nah, nanti tergantung ya, bisa tren kasus berdasarkan bulan misalnya. Atau nanti kalau yang umur jenis kelamin tadi bisa distribusi kasus DBD berdasarkan jenis kelamin, distribusi kasus berdasarkan kelompok umur.
Boleh, ya, terserah teman-teman mau beri judul yang seperti apa. Itu 2021 sih datanya. Oke. Sampai sini apa sudah ini ya ada ya meskipun mungkin ada yang masih bingung tapi saya rasa sudah bisa semuanya jadi bisa dicoba sendiri di puskesmas masing-masing. Ya mungkin itu dulu. Oh, sebelum saya tutup barangkali kalau ada yang bertanya nih atau berkomentar kurang apa lagi setelah tadi kurang judul ada abu-abunya di pinggir kan ada yang mau ditambahkan. Iya, Pak. Terima kasih kalau mungkin bisa nanti mohon diberi pandangannya karena kalau di sini itu bisa karena ada jenengan-jenengan. Jadi kalau nanti di puskesmas sehingga nanti dan yang kedua juga mohon bisa ada WA-nya dengan jenengan. Jadi kami nanti kalau di puskesmas kan bisa coba di sini. Terima kasih Pak Dede. Kayaknya Mbak Dwi. Ini saya boleh nanti bisa di sharingan, kemudian ada nanti bisa minta kebukaan, kemudian nanti ini juga ada recording zoom-nya, saya coba share juga. Barangkali mau mengingatkan kembali lagi, nggak bisa tidur nih terus mau lihat rekaman zoom, barangkali ya bisa. Nanti juga bisa juga mau cek, mau tanya saya, Lina atau Mbak Dwi juga bisa juga. Oke. Itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada yang kurang jelas, terlalu cepat atau apa, saya mohon. Saya kembalikan kepada MC.